Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling memberikan hadiah termasuk hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta dan kasih akan terjalin lebih kuat. Perasaan benci akan sirna, serta hubungan akan bertambah hangat dan akrab antara dua orang muslim tatkala seseorang dari mereka memberikan hadiah kepada yang lain. Lalu, apakah hadiah yang terbaik dan paling berharga bagi orang lain? Nah, mari pada kesempatan ini kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang hadiah terbaik dari sang kekasih. Kali ini saya pengen ngobrol tentang hadiah sang kekasih. Ini judulnya hadiah sang kekasih. Namanya orang tuh kalau mencintai itu suka saling memberi hadiah. Ya, kalau mencintai suka saling memberi hadiah. Makanya kalau kita itu mencintai tapi kok nggak suka ngasih hadiah, maka ini juga agak aneh karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW menyatakan, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi memberi hadiah itu jalan untuk menimbulkan cinta. Kalau udah cinta, ya juga akan semakin suka memberi hadiah. Nah, alhamdulillah masyarakat Indonesia dulu, mudah-mudahan sampai generasi kita nggak hilang ya, itu suka memberi hadiah kepada tetangganya. Misal masak sayur asam, kalau bahasa Solo, Jawa Timur, jangan asem katanya. Sabda Nabi SAW, kalau masak disuruh ingat sama tetangga, bermakna seperti itu. Kuahnya dibanyakin, minimal kuahnya dibanyakin biar bisa dibagi sama tetangga. Makanya orang-orang dulu ya, masyarakat kita kalau masak ingat tetangga. Dulu ya, kalau masak ingat tetangga. Kirim hari ini tetangga yang sana, besoknya kirim tetangga yang sana. Masing-masing tetangga ingat sama tetangganya. Ya, oh dia kemarin ngasih saya tempe goreng, ini hari ini saya nyambel enak, kirim sambal sama tahunya. Sehingga di rumah itu walaupun gak masak dapat kiriman masakan. Makanya masyarakatnya saling mencintai, saling mencintai. Mudah-mudahan generasi kita walaupun bentuknya sudah berubah, tapi adat ini gak berubah. Saling traktir, ya, saling kirim makanan online. Zaman now kan zaman online ya. Tiba-tiba di rumahnya ada kiriman makanan online ya. Setelah lagi masuk pesan WhatsApp dari kami sekeluarga, dari kami sekantor, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang menimbulkan kasih sayang, menimbulkan cinta. Nah, tapi hadiah itu ada macam-macam. Ada hadiah yang namanya duit, ada hadiah yang namanya barang, atau kita kenal materi. Jadi hadiahnya berwujud materi. Bagus. Tetapi itu hadiah yang dalam pandangannya orang-orang soleh
dalam pandangannya orang-orang soleh hadiah yang biasa, yang nilainya ya dunia, yang nilainya dunia. Hadiah yang terbaik itu adalah al-ilm, ilmu, doa, zikir, ya, ilmu, doa, zikir. Makanya dulu orang-orang soleh itu berbagi hadiah bukan berbagi duit. Berbagi duit itu hal yang biasa, tapi mereka berbagi amalan. Saya punya amalan ini, saya berikan sama kamu. Itu kalau bahasanya santri, saya ijazahkan kepada kamu. Nanti yang saya jawab, saya terima ijazahnya, qabiltul ijazah, saya terima ijazahnya. Berbagi amalan. Dan itu kalau udah dapat amalan begitu, senangnya luar biasa, melebihi dari mendapatkan dunia dan segala isinya. Hadiah yang luar biasa. Coba kalau kita zaman sekarang pergi ke tempatnya ustadz, tempatnya kiai, tempatnya habib. Ya, ini kamu saya kasih doa, kamu saya kasih doa. Mungkin di hati kita timbul, ngasih cuma doa. Ya, kalau doa semua orang bisa. Ngasih cuma doa, kok cuma doa terus yang dikasih. Sementara sebetulnya itu hadiah yang paling mahal. Hadiah yang paling besar. Karena duit bisa habis, materi bisa hilang. Kalau materinya nggak hilang, duitnya nggak habis, kitanya yang hilang. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita miliknya Allah dan pasti kembali sama Allah ta'ala. Jadi kalau yang kita punya uang dan lain sebagainya itu, kalau nggak uangnya itu habis, ya kitanya akan habis duluan. Kontraknya yang akan habis, kontrak di alam dunia. Tapi kalau doa nggak akan habis. Doa ini semakin dibaca, zikir semakin dibaca, ilmu semakin diamalkan, maka dia akan semakin tampak khasiatnya, semakin tampak manfaatnya. Karena itu saya ingin mengajak semuanya mengenang apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada kekasih-kekasihnya. Hadiah sang kekasih, hadiah yang diberikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini dari umur 10 tahun beliau radhiyallahu anhu dihadiahkan oleh ibunya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, setiap orang Ansor datang menghadap kepadamu memberikan sesuatu. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Ansor itu pada memberikan hadiah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang Ansor memberikan hadiah kepadamu, sementara saya enggak punya apa-apa. Kata ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya enggak punya apa-apa, saya cuma punya anak ini umur 10 tahun. Anak ini saya hadiahkan kepadamu ya Rasulullah, untuk jadi pelayanmu ya Rasulullah, biar ngabdi sama kamu ya Rasulullah. Anaknya disedekahkan lillahi ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari umur 10 tahun melayani Nabi Muhammad SAW. Tapi katanya Anas bin Malik, Rasulullah lebih banyak melayani saya daripada saya melayani Rasulullah SAW. Ya, sungguh-sungguh melayani Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kurang lebih dari umur 10 sampai umur 20 tahun. Karena Anas bin Malik mengabdi selama 10 tahun sampai umur 20 tahun, sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang Rasulullah berikan pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang betul-betul melayani? Apa Rasul ngasih uang? Apa Rasul ngasih harta? Ya, ternyata bukan itu. Rasul memberikan doa. Doanya apa? Ya, ibunya datang menghadap pada Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW, berkata, ya Rasulullah, Anas bin Malik anak saya menjadi pelayanmu sekian lama, tolong ya doakan anak saya. Dikasih hadiah doa. Doanya apa? Allahumma, ya Allah, panjangkan usianya, berkati hartanya, jadikan banyak anak keturunannya, dan kelak wafat masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Dapat hadiah 4 doa. Ya, dapat hadiah 4 doa. Duitnya nggak dikasih, tapi didoakan hartanya berkah. Hartanya berkah. Memang nggak dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW, nggak kemudian dicarikan jodoh nih, apa pembantu saya terpercaya, ya kamu nikah sama dia, enggak.
Tapi didoakan oleh Nabi SAW, anak keturunannya banyak. Kemudian juga didoakan panjang usia. Kemudian juga didoakan meninggal masuk ke dalam surga. Saya mau nanya, kalau ada satu manusia punya ini, berarti punya apa ini? Dunia dan segala isinya sama akhirat. Satu, usianya panjang. Ya, semua orang tuh rata-rata pengen panjang umur. Walaupun sudah tahu umurnya 60, sudah dekat alam kubur, ya mesti pengen umur 100 tahun. Pengen panjang umur. Itu atillah sehawal afiyah. Yang kedua, masalah loh. Panjang umur kalau nggak punya duit, repot atau nggak repot? Panjang umur nggak punya duit, repot atau nggak repot? Repot. Panjang umur nggak punya keluarga, nggak punya keluarga, sendiri. Itu nikmat atau bagian dari musibah itu? Bagian dari musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Anas bin Malik enggak, panjang umur lengkap dengan semua perlengkapannya. Panjang umur diberi rezeki yang berkah, anak banyak. Masya Allah, sehingga dikatakan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu punya perkebunan. Sementara sahabat-sahabat Muhajir dan Ansor juga punya perkebunan. Cuman bedanya begini, kebunnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tanamannya sama, tanahnya sama, bibitnya sama, luasnya sama. Tapi kalau kebunnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik, 1 tahun panennya 2 kali. Sementara kebunnya tetangganya 1 tahun panennya cuma sekali. Kok bisa begitu? Kebunnya Anas bin Malik tidak pernah kenal paceklik. Jadi kalau tetangga-tetangganya itu kekurangan air, tempatnya Anas bin Malik, Allah kirimkan hujan khusus di tanahnya itu. Jadi hujan itu tidak ada setetes pun yang pergi ke tanah yang lain, cuman di situ. Karena doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anaknya banyak. Jangan bahas istrinya ya. Nah, ada yang nanya itu anaknya banyak, istrinya berapa? Udah, jangan dibahas. Nah, itu bagian persoalan yang diterangkan nanti kalau offline. Nah, kalau online nggak usah dibahas. Dan ketika offline juga hanya dengan orang-orang tertentu ya. Jangan dengan sembarang orang, nanti salah praktek jadi masalah gitu kan ya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan dalam riwayat beliau itu suka khatmul Quran, menghatamkan Al-Quran bersama keluarganya. Jadi kalau malam itu sudah mau hatam, kurang 1 surat 2 surat, tidak dihatamkan, nunggu pagi. Habis sholat subuh, habis zikir, anaknya, cucunya, ya pasangan hidupnya dikumpulkan semua, kemudian menghatamkan Quran bersama-sama. Dikatakan itu jumlahnya lebih dari 100 orang. Jadi anak, cucu, ya lebih dari 100 orang. Nikmat ya, Masya Allah. Jadi 1 RT sendiri itu. Ya, mungkin 1 RW kali ya. 1 RW besar, 100 orang. Nggak sedikit itu, banyak. Nah, lebih dari 100 orang ya. Kemudian setelah usianya sampai 90 tahun lebih, ada yang mengatakan 100 tahun lebih, beliau radhiyallahu anhu berkata, semua doa Nabi SAW itu sudah saya dapatkan. Tinggal satu yang saya tunggu-tunggu. Apa? Meninggal dan masuk dalam surga. Nah, ini hadiah. Makanya orang kalau dapat hadiah doa dari orang soleh itu harus senang. Jangan ngomong saya cuma dapatnya doa toh. Didoakan tuh luar biasa. Hadiah itu tanda cinta sang kekasih. Yang kedua adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sangat terkenal nih. Ya, hadis tentang mahabbah, tentang cintanya Nabi SAW dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, anna Rasulullah SAW akhadha biyadihi yawman thumma qala, suatu hari Nabi Muhammad SAW memegang tangannya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dipegang, digandeng. Dalam riwayat yang lain diboncengkan, kemudian ketika turun dari kendaraan digandeng. Nikmatnya seperti apa tuh ya? Diboncengkan oleh Nabi Muhammad SAW berdua, terus turun dari kendaraan, dipegang tangannya, digandeng oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata, Nabi Muhammad SAW, ya Mu'adz, duhai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Duhai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu.
Nabi SAW itu kalau ngomong aku mencintaimu, I love you, itu sudah luar biasa yang ngomong Rasulullah SAW, udah pol-polan itu. Tapi kalau pakai apa ke bahasa Inggrisnya, demi Allah Pak, with the name of the God gitu, nggak tahu saya bahasa Inggrisnya. Ya, dengan nama Allah, demi Allah, atas nama Allah, aku sungguh sangat mencintaimu. Pertama sumpah, untuk menunjukkan kalau Nabi ini betul-betul sungguh. Kemudian ini kalimat penekanan taukid. Kemudian ada lam taukid. Wallahi inni la uhibbu. Demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Bisa kita bayangkan tuh hatinya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu seperti apa ya? Digandeng terus dibilangi, Mu'adz, demi Allah sungguh aku sangat mencintaimu. Oh itu, ya mabuk, nggak ada habisnya ya. Kalau ada orang itu baru naksir seseorang, terus yang ditaksir tiba-tiba ngomong, sungguh ya aku sangat mencintaimu, pol-polan gitu. Oh nggak bisa tidur itu. Ya, nggak bisa tidur, saking senengnya itu. Nah ini Nabi yang ngomong, Nabi Muhammad SAW, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Faqala Mu'adz, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wa ana wallahi uhibbuk. Ya Mu'adz pun menjawab, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, demi ayah dan ibumu wahai Rasulullah, sungguh aku juga sangat mencintaimu. Nah, makanya kalau kita ketemu orang soleh, terus orang soleh yang ngomong, aku cinta kamu, ya jawab, aku juga cinta kamu, kan gitu. I love you too. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, menunjukkan cinta. Orang soleh menunjukkan cinta, kemudian yang dicintai juga menjawab cintanya tersebut. Maka apa yang terjadi? Apakah cukup, dah saya cinta sama kamu, aman kamu, tenang, kamu saya cintai. Karena kamu udah saya cintai, ya kamu pasti akan saya bela, kamu akan saya berikan syafaat, kamu akan saya tolong, kamu pasti masuk surga. Apa seperti itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Enggak. Nabi SAW tidak ingin sahabatnya yattaqil, tidak ingin sahabatnya itu kemudian nyantai-nyantai, hanya bersandar dengan kata cinta dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dikasih hadiah yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Dan hadiah ini manfaatnya biar orang lain juga bisa menikmatinya. Karena kalau sama Nabi nggak dikasih amalan, ya udah yang menikmati cuma Mu'adz bin Jabal. Oh, Sayyidina Mu'adz dapat cintanya Nabi SAW. Oh kita susah ini, kita susah dapat cintanya. Tapi karena Rasul ngasih hadiah, ya Mu'adz, ya saya sungguh sangat mencintaimu. Kemudian Mu'adz menjawab, saya juga sungguh sangat mencintaimu wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan, usika, saya memberikan wasiat kepadamu ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, saya wasiatkan kepadamu, setiap kali selesai sholat, Assalamualaikum, kan banyak itu zikirnya, ayat kursi ya, zikir pada sholat ya. Nah, jangan tinggalkan ucap Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan tinggalkan ini setiap selesai sholat, mengucapkan, duhai Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, agar bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, agar bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, agar bisa ibadah yang baik kepadamu. Bisa zikir, bisa syukur, bisa ibadah yang baik. Makanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengamalkan amalan Nabi SAW ini kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabat juga mengajarkan ini kepada tabi'in, kepada teman-temannya, kepada setelahnya. Dan ditirukan sama, gandeng dulu, yang mau dikasih amalnya digandeng terus ngomong I love you, ya. Demi Allah sungguh aku sangat mencintaimu, ya. Persis kalimatnya, wahai fulan, demi Allah sungguh aku sangat mencintaimu. Fulannya jawab, ya, aku juga sangat mencintaimu. Saya wasiatkan kepadamu, jangan tinggalkan setiap sholat, selesai sholat baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga hadiah Nabi ini dari zaman Nabi SAW sampai sekarang ila yaumil qiyamah jadi amalannya umat Islam. Jadi amalannya umat Islam. Tanda cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau kita amalkan,
Ya insya Allah kita termasuk yang dapat kalimat tadi ini, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah sementara kita ini katanya cinta sama anak, tapi yang kita kasihkan sama anak ini cuman mainan, makanan, mainan, makanan, mainan, makanan. Doa jarang kita kasih. Dan kita nggak ngelatih anak untuk menerima hadiah doa, itu lebih dari mendapatkan apapun. Ya anak diajak ke tempat bermain kan seneng. Tapi kalau dia suruh ngapalin doa, seneng atau beban? Beban gitu kan. Kita belum mendidik anak kita untuk saya senang nih dapat doa ini. Saya senang dapat doa. Doa ini luar biasa. Doa ini hadiah yang paling besar. Begitu juga kepada pasangan hidup kita. Mohon maaf ini. Kira-kira para istri kalau dikasih duit sama doa pilih mana ya? Hah? Para istri? Babu. Hah? Fajar. Para istri ini kalau dikasih duit sama doa pilih mana? Nah, senang mana ya? Pilih. Ya pilih. Ya duit, ya doa, ya doa sendiri, duit wajib ya. Pandai mengucapkan kalimat-kalimat sakti gitu ya. Pandai mengucapkan kalimat sakti. Ini doa lebih dari semuanya, zikir lebih dari semuanya. Makanya orang-orang soleh dulu kalau pergi ke tempatnya orang soleh yang lain yang dicari hadiah ini, cari doa, minta amalan, minta amalan untuk anak saya, minta amalan untuk saya. Yang dicari seperti itu. Inilah hadiah sang kekasih. Nah kita akan bahas sekarang apa yang Nabi SAW hadiahkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita akan bahas. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang pertama kalimat a'inni. Ya Allah tolong aku. Di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, mengabdi, menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan. Pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk ibadah. Ya, pertolongan untuk ibadah. Pertolongan untuk bisa betul-betul mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya pertolongan setiap baca Al-Fatihah. Berarti setiap sholat itu minta pertolongan. Untuk sholat, untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Sama Nabi SAW selesai sholat, Allahumma a'inni, suruh minta lagi. Ya Allah tolong aku. Artinya hamba ini jangan ngaku-ngaku saya bisa sholat. Jangan ngaku-ngaku saya bisa baca Al-Quran. Jangan ngaku-ngaku saya bisa sodakoh. Jangan ngaku-ngaku saya bisa jadi orang baik. Saya bisa jadi orang baik. Orang yang mengaku-ngaku saya bisa jadi orang baik, Masya Allah, itu orang yang sombong dan lalainya luar biasa. Saya bisa ibadah. Ini orang yang sombong dan lalainya luar biasa. Seseorang tidak akan bisa ibadah kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Makanya para ulama mengatakan minta tolong ini tidak boleh lepas dari hati. Terus, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Terus di hati itu minta tolong. Dalam segala hal, khususnya dalam ibadah, ala dzikrik. Nah, kalau nggak ditolong Allah, nggak bisa ingat sama Allah. Saya kasih contoh ya. Bangun tidur, nggak usah jauh-jauh, yang dekat saja bangun tidur. Itu kalau nggak ditolong sama Allah, nggak terucap itu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nggak keucap itu. Yang keucap jam berapa ini? Jam berapa sekarang? Ambil handphone, ya lihat jadwal drama udah lewat belum? Ya. Oh ini dari apa namanya itu jualan online tuh ya, aplikasi jualan online. Ada notifikasi barang sudah terkirim atau belum. Padahal cuman tulisan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau nggak ditolong Allah, lidah ini nggak bisa. Walaupun badannya kuat, walaupun tubuhnya sehat, menggerakkan lisan mengucap Alhamdulillah nggak mampu. Tapi kalau ngomong 2 jam 3 jam mampu.
sedekah, duitnya banyaknya luar biasa. Order pizza senilai 2 juta cuman dengan pakai jempolnya aja, tik, selesai. Pizza senilai 2 juta terkirim. Tapi transfer 2 juta untuk kakaknya yang butuh duit nggak pernah mampu. Transfer 2 juta untuk sepupunya yang butuh duit nggak pernah mampu. Beratnya luar biasa. Kenapa seperti itu? Nggak ditolong sama Allah Ta'ala. Kenapa nggak ditolong? Nggak minta tolong. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong bisa zikir, bisa syukur, bisa ibadah yang baik. Ada orang yang nanya, bukankah syukur itu juga ibadah? Ya, bukankah zikir itu juga ibadah? Terus kenapa di akhir masih ngomong wa husni ibadatik, dan bisa ibadah yang baik kepadamu? Dibahas sama ulama, di antara penjelasannya adalah ini membuktikan dari semua ibadah yang ada, maka ibadah yang namanya zikir dan syukur ini ibadah yang nilainya luar biasa. Karena kalau ibadah-ibadah yang lain ada waktunya. Ya, sedekah ada waktunya. Ya, ada waktunya. Tapi kalau zikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, enggak ada waktu khusus. Setiap saat, setiap waktu, segala keadaan zikir terus. Hatinya enggak putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau enggak ditolong Allah enggak bisa. Syukur, Masya Allah, ngucap terima kasih sama orang lain mudah. Terima kasih. Tapi dikasih Allah semuanya, ngucap alhamdulillah dari hati untuk Allah, susahnya luar biasa. Punya tangan, punya kaki, punya penglihatan, punya mulut, punya lidah, punya semuanya. Punya tempat untuk tinggal, entah ngontrak, entah beli, entah numpang sama orang, ada semuanya. Tapi ngucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah, itu kok gak ngucap kita ya, dari hati. Jadi nastakhrij, kita keluarkan betul rasa dari hati, rasa syukur. Bukan cuma lidah ngucap alhamdulillah. Makanya dikatakan di sini ala syukrika, syukur ya Allah. Bukan cuma zikir, tapi menjadi syukur. Di hati betul-betul muncul rasa terima kasih ya Allah. Merasa mendapatkan nikmat yang berkelimpahan, nikmat yang luber-luber, terus ngucap terima kasih. Sementara sekarang ini kita masih merasa belum dapat nikmat, punya banyak masalah, punya banyak kekurangan, sehingga semua karunia Allah itu nggak ada yang kita lihat. Kemudian wa husni ibadatik, ulama menjelaskan bukan sekedar ibadah. Banyak orang ibadah, banyak orang sedekah, banyak orang sholat, banyak orang zikir, banyak orang cari ilmu, banyak orang menyampaikan ilmu, banyak, itu ibadah semua. Iya, banyak orang yang membantu orang lain, semua ibadah. Tapi cara ibadahnya nggak baik. Cara ibadahnya nggak baik. Contoh, sedekah. Sedekah, ngasih ke orang. Cuman ya ada embel-embelnya. Begitu orangnya dikasih pakaian, ya tahu nih orang susah dikasih pakaian, waktu ketemu di satu acara pengajian atau ada pesta perkawinan, ngomong ke orang tadi depan orang banyak, gimana? Pakaiannya cukup, pas pakaiannya. Jadi orangnya malu, ya Allah. Akhirnya ketahuan nih kalau pemberiannya. Malu orangnya. Ya, karena seperti nggak bisa beli baju sendiri. Ada lagi yang dia itu sedekah, tapi cara ngasih sedekahnya nggak baik. Bagaimana nggak baik? Ngasih uang sama-sama 1 juta, yang satu ditransfer nggak ada orang tahu, yang satu dikasihkan langsung dengan uang ratusan ribu yang masih baru, yang satu dikasihkan langsung tapi dia pilih dari dompetnya itu uang-uang yang lusuh, ya uang-uang yang lusuh. Nah, ini yang pakai uang lusuh yang disingkirkan itu dikasihkan sama orang, sementara yang baik dia simpan. Ini namanya sedekahnya belum baik, berarti ibadahnya belum baik. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha yang pernah saya dengar dalam sebuah kisah, beliau pernah uang logam, dulu kan uang logam itu belum pakai uang kertas zaman Nabi SAW, uangnya logam dari perak atau emas, itu dibersihkan betul,
uangnya dicuci, dibersihkan, ya, dikasih wewangian biar harum. Ditanya sama ayahnya itu baginda Muhammad SAW, kenapa ini uang kau dibersihkan, dicuci seperti ini, diharumkan? Dijawab sama Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad SAW, iya, kata ayah, kan orang itu kalau sedekah, sebelum sedekahnya diterima sama yang menerima, diterima oleh tangannya Allah Ta'ala terlebih dahulu. Ya, diterima oleh tangannya Allah Ta'ala lebih dahulu. Maka saya pengen sedekah saya diterima sama Allah dalam keadaan yang bagus sehingga Allah senang. Jadi hartanya itu dipilih yang bagus, yang terbaik, dibersihkan, diserahkan orang. Ini husni ibadatik. Sholat, ya, kita sholat, tapi sholat kita udah baik belum cara sholatnya? Baik dari mulai jamaahnya, bacaannya, ya, kemudian tumak ninahnya, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, dari cara berpakaiannya. Masya Allah, pakaian pesta perkawinan satu lemari, tapi rukuh 20 tahun gak ganti-ganti, mukena 20 tahun gak ganti-ganti. Ya, kemudian ketika sholat, yang laki sama saja. Kalau untuk ke kantor pakai baju setelannya bagus, kalau untuk sholat, ya itulah pakaiannya, ya itu saja, pakaiannya begitu-begitu, tidak mengindahkan dirinya. Padahal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap kali sholat, ambillah pakaian kalian yang terbaik. Kenakan pakaian kalian yang terbaik. Mau sholatnya di masjid, mau sholatnya di musola, mau sholatnya di rumah, dimanapun, yang dipikirkan pakaian saya layak nih untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran, Masya Allah, itu para ulama mengajarkan baca Al-Quran biar baik. Caranya naruh mushaf aja udah dipikirkan. Nggak mau ulama naruh mushaf itu ditaruh di kursi, nggak mau. Padahal kursi tempat yang tinggi. Ditanya kenapa kok mushafnya nggak ditaruh di kursi? Jawabannya, kursi tempatnya pantat, bukan tempatnya mushaf. Kursi tempatnya pantat, bukan tempatnya mushaf. Kalau mushaf ditaruh di meja masih oke, ditaruh di lemari oke. Cara bacanya diangkat, bukan diletakkan di lantai, diangkat, dihormati betul nih kalamullah. Mushafnya dihormati. Ini orang yang ibadahnya baik. Jadi banyak orang ibadah tapi ibadahnya belum baik. Ya, ibadahnya belum baik. Orang-orang yang kemudian berangkat pengajian, bagus enggak itu? Bagus. Tapi kalau berangkatnya kemudian jalan itu lebarnya 5 meter dipenuhin dia sendiri, bagus atau jelek? Jadi konvoi nutupin jalan gitu ya. Orang mau lewat diusir. Ya, suruh nyingkir. Nih ada konvoi jamaah pengajian. Bagus gak itu? Enggak bagus. Saya berapa kali dulu diingatkan sama guru saya, kalau melayat ada orang meninggal dunia ke pemakaman, itu jalan kan 2 jalur, jangan sampai diambil semua 2 jalur, 1 jalur udah cukup, ya 1 jalur udah cukup, biar orang di belakang rapi gitu. Kalau pas jenazahnya itu banyak yang melayat, kadang-kadang nggak banyak, cuma sedikit, tapi udah ngusir-ngusir orang. Ini ibadah sebetulnya, tapi ibadahnya nggak baik atau belum baik. Lah kita diperintahkan minta tolong sama Allah agar bisa beribadah sebaik mungkin. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang Masya Allah Qutbud Da'wah wal Irsyad, kalau dalam Thariqah Alawiyah itu beliau pemimpinnya, ya, orang-orang yang berdakwah dan orang-orang yang membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Habib Al-Haddad radhiyallahu anhu ini kalau mau sholat 5 waktu, beliau pesen sama semua orang, jangan ada yang berjabat tangan dengan saya ketika saya jalan menuju tempat sholat. Nanti kalau udah selesai tidak apa-apa, tapi waktu saya jalan menuju tempat sholat, jangan ada yang berjabat tangan dengan saya. Ada yang penasaran nanya, kenapa Beb kok nggak boleh salaman waktu menuju tempat sholat? Dari rumah menuju mihrab, kan beliau imam tuh ya, dari rumah menuju tempat sholat, tempat imamnya itu. Jawabannya, karena saya sejak wudhu sudah menghadap Allah Ta'ala. Jadi saya jalan itu hati saya, pikiran semua udah menghadap Allah Ta'ala. Nggak mau konsentrasinya diganggu sama yang lain. Itu sholatnya itu begitu. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan ketika wudhu wajahnya pucat. Ditanya, kenapa kok wajahnya pucat? Jawabannya, kamu tahu enggak, sebentar lagi saya mau ngadep siapa? Sebentar lagi saya mau ngadep siapa? Ibadahnya itu betul-betul luar biasa baiknya. Nah sementara kita kalau sholat, ya udahlah, sholat kita ya capnya cap seperti itu. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Setelah itu nggak jelas. Ya alhamdulillah sudah sholat, betul.
Tapi kan kita suruh menaikkan level kita menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Akhir usia husnul khotimah, menjadi yang terbaik. Intinya begini, kalau cinta sama seseorang, ya berilah hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik itu ilmu, doa, zikir. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan gagal praktek. Zaman sekarang habis menyimak kajiannya Habib Novel tentang hadiah sang kekasih, berangkat ke rumahnya kiai, rumahnya Ustadz Yai, ya alhamdulillah ya saya cinta sama Ustadz. Setelah mendengar kajiannya Habib Novel, hadiah terbaik itu doa. Jadi mulai sekarang saya nggak kirim beras lagi, saya kirimnya doa ya, kirimnya doa. Udah Ustadz saya doakan terus ya, insya Allah sehat panjang umur ya, sehingga sedekahnya nggak jalan. Ya salah itu, bukan seperti itu. Sodakonya jalan ya, tapi kita kalau ketemu orang soleh itu yang kita minta yang terbaik adalah ilmu. Dan kalau kita ngasih orang itu jangan nganggap ngasih duit itu udah terbaik, itu biasa-biasa saja. Kasih, tapi itu biasa-biasa saja. Yang terbaik kalau kamu bisa ngasih ilmu. Saya mau cerita sedikit. Salah satu murid saya itu montir sebuah showroom, kalau bilang showroom bukan showroom sih, kan perusahaan mobil. Perusahaan mobil itu kan macam-macam kan, ada Toyota, ada apa lagi? Daihatsu, ada apa lagi itu? Honda. Ngomongnya kayak bahasa Libanon loh. Honda. Apa lagi? Hyundai. Apa lagi? Sekalian kalau ngiklan kan biar lengkap. Mazda, apalagi? Isuzu, VW, Suzuki, Mitsubishi, ya, Audi, BMW mulai naik kelas, Mercy, Lexus punyanya Toyota juga itu. Nah, saya nggak akan sebutkan dari bengkel mana, dari perusahaan mana. Nah, di perusahaan mobil itu kan ada bengkelnya, ada montirnya. Nah, ini montir ini biasa saya kalau mau servis mobil saya mereknya apapun, servisnya ke beliau. Karena murid ya. Ini tinggal nanti saya kirim atau diambil. Saya ambil, Beb. Nah, ini belum lama kan saya servis mobil saya itu. Saya bilang, mana tagihannya? Sekalian, Beb. Terus saya tagih terus, mana? Jadi saya lagi nih, mana tagihannya? Udah kirim tagihan. WA-nya itu bunyinya begini. Untuk tagihan yang kedua, biar saya yang bayar, Habib. Biar saya yang bayar. Saya bilang jangan. Oh, saya tahu kok. Saya kan tahu nih, beliau seperti apa. Jangan, biar saya yang bayar. Kalimat yang muncul begini loh. Itu yang kedua, nilainya lebih gede daripada yang pertama. Jadi yang dia bayar itu yang mahal. Yang murah saya suruh bayar. Terus muncul kalimat seperti ini. Mungkin kalau masih ada di handphone saya, biar saya bacakan, biar saya nggak salah kutip ya, biar jadi ilmu buat banyak orang ya, karena saya suka dengan kalimat ini. Nah, cuman namanya nggak usah disebutkan. Nih, ini kan saya, jangan, biar saya bilang begitu. Jawabannya, nggak apa-apa, Beb, hadiah buat guru yang tidak seberapa. Hadiah buat guru yang tidak seberapa. Habis itu ngasih emoticon saya dicium. Ya. Ini cowok loh ya, cowok gitu ya. Jangan dikira ini perempuan montir, ya laki. Ini jangan pikirannya terus aneh. Terus saya bilang jazakumullah khairan dan sebagainya gitu. Nah, yang menarik buat saya ini adalah hadiah buat guru yang tidak seberapa. Kenapa? Karena beliau menganggap selama ini dapat hadiah ilmu. Ilmu itu unlimited, luar biasa. Saya harus balasnya bagaimana ini? Nah, sudah bisa ngerasa dapat ilmu itu mahal. Yang mau saya garis ini, teman saya ini udah bisa merasa dapat ilmu itu mahal. Sementara kita seringkali menganggap dapat ilmu itu nilainya kecil. Bahkan muncul kalimat, mungkin ada pasangan hidup yang ngomong, anakmu dikasih makanan ilmu terus.
mau dikasih makan ilmu, pagi suruh makan ilmu, nanti siang suruh makan ilmu gitu. Jadi itu kalimat-kalimat yang akan merendahkan ilmu. Walaupun orang harus mau makan makanan, ya nggak usah ngomong mau dikasih makan ilmu, nggak begitu. Jadi jangan sampai ilmu direndahkan untuk urusan duniawi. Orang-orang soleh dulu begitu. Nah, yang paling asyik di antara hadiah yang saya pernah terima dari salah satu guru saya adalah yang saya pakai sampai sekarang dan saya sebarluaskan ini kemanapun adalah hadiah bab cara mendapatkan rezeki mudah, nggak pakai susah payah. Ya, ini udah saya ajarkan. Jadi kalau orang-orang pengen tahu dapatnya saya dari mana gitu kan ya. Ini saya dapat dari Habib Ahmad bin Husain Asgaf yang ada di Bangil sana, Pasuruan. Dulu waktu saya selesai nyantri di Pondok Darul Ghawa Dakwah, saya pulang ke Solo, saya tuh beberapa kali telepon beliau. Kalau enggak penting enggak telepon. Nah, ini telepon. Waktu di telepon tuh cerita, Novel, saya waktu itu mimpi ada satu orang dari ahli barzah di pemakaman gitu ya, keluar dari pemakamannya, bangkit gitu ya, dalam mimpi ya, bangkit, terus ngasih saya suruh baca zikir ini, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Kalau saya baca sekian kali, kalau kamu terserah mau dibaca berapa. Ini baca ini kalau mau buka dompet, ya, kalau mau buka laci tempat nyimpen uang, mau buka kantor tempat usaha, tokonya mau dibuka pertama kali pagi itu, baca ini, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Wah, itu saya senangnya luar biasa. Wah, alhamdulillah, ini doa anti melarat ini, doa anti miskin. Karena hatinya pasti kaya, nggak takut miskin. Jadi miskin itu bukan perkara punya duit, nggak punya duit, perkara hatinya. Kalau hatinya itu takut miskin, ya itu super melarat, super miskin. Tapi kalau hatinya nggak takut miskin, insya Allah dalam kondisi seperti apapun kaya raya. Sementara banyak orang yang kaya raya miskinnya luar biasa. Karena takut duitnya kurang, ya takut ini, takut. Apalagi sudah kita nggak punya duit, takut kehilangan duit. Wah, itu super tersiksa itu. Ya super tersiksa. Ya ikhwani rahimakumullah. Ini contoh hadiah yang saya terima, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Itu saya senangnya luar biasa, alhamdulillah. Ya. Kemudian kalimatnya orang soleh. Kalimatnya orang soleh. Ketika orang soleh ngomong sama kamu, itu Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili rahimahullah. Waktu ke Indonesia semasa saya masih belajar sama Habib Anis. Kemudian Habib Salim Asy-Syadzili waktu itu ngasih saya ijazah. Yang ngasih saya ijazah. Ijazah itu kan kalau orang kuliah dapat gelar kesarjanaan tuh harus ada ijazahnya. Lulus SMA harus ada ijazahnya. Nah, itu saya dapat ijazah itu asyik, seneng saya. Nggak dikasih ijazah zikir, dan dikasih ijazah wirid ya. Ijazahnya itu ya aneh. Biasanya orang minta ijazah dikasih ijazah sama Habib Salim Asy-Syadzili, zikir wirid. Nah, hari itu saya dikasih ijazah, saya ijazahkan kamu untuk dakwah di jalan Allah Ta'ala. Saya ijazahkan kamu untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabiltul ijazah. Padahal saya waktu itu ya belum keliling-keliling ceramah. Ya baru jadi ustadz pengganti kalau masjidnya khotibnya berhalangan hari Jumat. Di situ saya ijazahkan kamu untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu senangnya luar biasa. Dan waktu saya haji yang kedua, saya ketemu Habib Salim Asy-Syadzili rahimahullah, saya juga dapat ijazah dari beliau. Cuman itu tidak boleh disampaikan di muka umum. Ya, hanya untuk offline. Ya, dan di kalangan khusus. Bang Ferry boleh gitu ya. Kalangan khusus itu ijazahnya. Saya waktu itu nggak berani ngomong qabiltul ijazah. Tapi saya jawab, Allah, semoga Allah yang mewujudkan wahai Habib. Jawabannya seperti itu. Kalau saya jawab qabil itu saya harus melaksanakan. Ijazahnya buat saya menyenangkan semua. Nah, itu senang dapat hadiah dari orang soleh gitu. Oh, alhamdulillah, hadiahnya doa. Ya, hadiahnya ilmu. Senang. Nah, ini jadikan kebiasaan. Ke tempatnya orang soleh, pengen dapat sesuatu gitu. Jadi belum berangkat aja udah angan-angan ya, dapat apa nih, dapat apa nanti, dapat apa. Baik yang masih hidup maupun meninggal dunia.
ziarah kepada yang sudah meninggal dunia, minta sama Allah, ya Allah, ya, lewat orang soleh yang saya ziarah, beri saya sesuatu ya Allah, dari sisimu ya Allah, ilmu ya Rabb, ya Allah bisa ngasih ilmu nanti lewat siapapun dan lewat apa? Lewat apapun. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dan mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita dipermudah untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.